Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang hadis 12, yaitu tentang persaudaraan sesama muslim. Saya minta maaf jika ada kata yang kurang jelas atau susah untuk dipahami. Saya minta maaf. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin an yahzura akhahu fawqa thalathi layalin yaltakiyani fayukridu haza wa yu'ridu haza wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalami. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Malik. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abi Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, ia tidak menghalalkan bagi seorang muslim bahwa ia menjauhi saudaranya di atas atau melebihi 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu, maka berpaling ini dan yang berpaling yang ini, dan yang terbaik untuk keduanya adalah memulai mengucapkan salam. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Harahap dengan ujung NIM 076. Prodi Pendidikan Bahasa Arab B. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis yang ke-13, yaitu mendiami atau tidak berbicara selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana hadis ini saya sampaikan dalam berikut ini. Dan selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan tentang terjemahan perkata. Yang pertama yaitu la yahillu, tidak halal. Yahzuru menjauhi,
akhuhu saudaranya, fauqa di atas, yaltakiyani keduanya bertemu, yukradu berpaling, khairuhuma lebih baik bagi keduanya, yabda'u memulai, salasi yaitu 3, layalin malam, bisalami dengan mengucapkan salam, allazi yang baiklah, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang kandungan hadis. Di mana hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang muslim dengan muslim lainnya itu berakhlak. Berlaku khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seseorang dengan muslim lainnya. Karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang muslim itu bisa saja bermasalah muslim lainnya dan atau tidak tertutup kemungkinan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi masa memusuhi, tidak mau bertemu atau bertegur sapa hanya dalam waktu tertentu. Jadi, bisa saja tersinggung oleh seseorang atau bisa saja belum mau menegur. Tapi itu sangat terbatas. Di dalam hadis ini disebutkan tidak halal atau haram bagi seorang muslim yang menjauh
dari muslim lainnya, yaitu tidak bertegur sapa, bertemu, dan lain sebagainya di atas 3 hari. Jadi, maksimal tidak bertegur sapa itu hanya dalam 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 hari di sini, maksudnya itu 3 hari 3 malam. Jadi cuma itu waktu maksimalnya. Jadi jalan waktu itu mereka boleh berdiam-diam. Ketika keduanya bertemu, berpaling yang ini dan ada yang mengelak, yaitu masa seperti itu hanya boleh maksimal 3 hari saja. Karena keduanya bisa saling merendah hatinya atau introspeksi diri dan saling mengkaji ulang masalah dengan kawan yang berdiaman itu dan memikirkan apa jalan keluarnya. Setelah itu ia menjadi haram atau berdosa setelah 3 hari itu. Dan yang terbaik bagi keduanya itu adalah yang memulai lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi kan orang itu sudah tidak berbicara selama 3 hari. Jadi bagi siapa yang pertama memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam, dia akan lebih mulia. Jadi bagaimana jika tidak 3 hari itu, maka itu lebih baik. Maksudnya itu atau 2 hari dia udah termasuk lebih baik. Kita hanya sebentar diam-diamannya. Dan yang terbaik dari yang berselisih itu adalah yang dahulu memulai berbaikan. Seperti baik sekarang kita tidak lagi bermusuhan. Kita saling memaafkan dan melupakan masalah kita. Maka ini yang terbaik. Hadis ini menegaskan tentang bagaimana etikanya seorang muslim menghadapi keadaan, bagaimana jika ia bermasalah dengan muslim lainnya. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa berdiaman selama 3 hari itu dapat diartikan sebagai menjaga diri dari berkata-kata yang tidak baik atau merugikan orang lain selama waktu tertentu. Jadi, jika seseorang merasa emosi atau marah, disarankan untuk berdiaman selama 3 hari sebelum mengungkapkan kata-kata yang bisa merugikan diri seseorang atau orang lain. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengendalian diri dan menjaga kebaikan
hubungan antar sesama. Dan kaitan hadis ini dengan pendidikan ada dua. Yang pertama yaitu materi pendidikan. Dalam hadis ini disebutkan materi pendidikan akhlak. Hadis mengajarkan akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu metode menghadapi persoalan. Jadi, akhlak ini dimasukkan ke dalam teks pendidikan menjadi bahan ajar bahwasanya seseorang umumnya harus mengetahui ketentuan-ketentuan jika ia menghadapi itu. Dan yang kedua, prinsip-prinsip sebuah pendidikan. Yang A, hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya, yang sesuai dengan keadaan atau konteks manusia. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia, karena di dalam hidup ini memiliki pasang surut satu sama lain. Dan yang kedua atau B, hadis ini mengajarkan prinsip pendidikan itu memberikan kesempatan bagi peserta didik itu berproses sendiri. Dia diberikan kesempatan, diberikan waktu luang untuk memperbaiki keadaannya. Jadi, seseorang guru tidak boleh sesukanya saja dan kapan itu harus dicapai, yaitu waktunya 3 hari. Dan yang terakhir yaitu C. Prinsip yang diajarkan di dalam hadis ini adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat bagi pendidikan itu adalah mereka yang sesegera mungkin berubah. Jadi memang tadi disebutkan waktunya yaitu 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat itu lebih baik. Jadi pendidikan itu bukanlah sesuatu yang mesti ditunda-tunda, karena sebaik-baiknya dari keduanya adalah yang paling dulu memulai mengadakan perbaikan, mengucapkan salam. Jadi, jika bisa berubah dalam lebih cepat itu lebih bagus dilakukan daripada menunda-nunda. Jadi, jangan menunggu waktunya habis karena itu akan menambah masalah. Jadi, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya minta maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian saya di dalam hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.